Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Afrida Dewi Alivia dari Prodi Hukum Universitas Muhammadiyah Sidoarjo dengan NIM 202040100038. Yang mana pada hari ini saya akan mengadakan wawancara bersama dengan Bapak Muhammad Sarjana Hukum Magister Kenotariatan. Beliau merupakan salah satu notaris dan PPAT Kabupaten Sidoarjo dan Majelis Pengawas Daerah Notaris sekaligus Majelis Pembina dan Pengawas Daerah PPAT Kabupaten Sidoarjo. Nah, sekarang saya sudah bersama Pak Muhammad. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah pagi ini sehat. Alhamdulillah, Masya Allah. Dan juga agak flu. Semoga Jadi, lekas sembuh Pak. Amin, mudah-mudahan. Iya. Ya, mungkin musimnya ini Oh iya. agak flu. Ya. Ini ada kabar apa nih dari mahasiswi Universitas Muhammadiyah ya? Ini nanti rencananya saya mau wawancara dengan Bapak. Oke. Nah, wawancaranya itu terkait Majelis Pengawas Daerah Yeah. Notaris di Sidoarjo, Bapak. MPD. Iya. Ini langsung saya wawancara saja ya, Pak ya. Gitu, dan mohon maaf ya nanti agak ini gatal tenggorokan saya. Iya, Bapak, enggak Ya. apa-apa. Semoga cepat sembuh. Moga-moga. Iya. Untuk pertanyaan yang pertama, apa tugas utama dari Majelis Pengawas Daerah dalam pengawasan notaris di Sidoarjo, Bapak? Ya secara umum, jadi Majelis Pengawas Daerah itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 ya, sebenarnya perubahan dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan notaris. Tugas utama dari MPD itu adalah pembinaan dan pengawasan. Pembinaan secara preventif ya, kalau pengawasan secara langsung ini pemeriksaan-pemeriksaan yang dilakukan oleh MPD. Ini berskala. Yang biasanya itu pemeriksaan itu tiap tahun sebenarnya, tapi dengan keterbatasan tenaga dan juga banyaknya notaris yang ada di Sidoarjo, maka dalam satu periode mungkin sekali. Tapi sebenarnya itu dalam 1 tahun sekali yang benar itu. Tapi karena itu tadi keterbatasan waktu kita kan bukan hanya periksa saja, kan kita juga kerja. Iya. Keterbatasan transportasi, dana dan lain sebagainya, maka kita lakukan pemeriksaan itu dalam waktu satu periode jabatan 3 tahun. Oh iya. Jadi seharusnya di 1 tahun sekali. Gitu. Jadi tugas utamanya ya pembinaan dan pengawasan. Dan di samping itu MPD juga bukan hanya itu ya, pengawasannya kan bisa juga menyelenggarakan sidang untuk pemeriksaan adanya dugaan pelanggaran dan sidang. Terus memberi cuti apabila notaris itu cutinya tidak lebih dari 6 bulan. Kalau lebih 6 bulan ada kewenangannya di wilayah, ada kewenangannya di pusat juga. Begitu. Iya. Selanjutnya, bagaimana mekanisme kerja MPD dalam menangani laporan atau pengaduan terhadap notaris? Laporan masyarakat maksudnya. Iya. Laporan masyarakat terhadap notaris yang diduga atau dirasakan merugikan masyarakat, baik itu secara kerjaan maupun secara secara moral, secara kode etik. Ada kan kerjaan yang salah dalam hal melaksanakan tugas, ada pelanggaran yang terkait dengan kode etik. Nah, kode etik itu apa? Yang mungkin, ya mohon maaf, ada sudah melaksanakan pihak klien masyarakat sudah melaksanakan kewajibannya semua, tapi tidak diselesaikan. Ini kan melanggar kode etik. Oh iya. Moral nih.
Nah, kesalahan-kesalahan terhadap kerjaan, ya ini kewajiban kita untuk memberi bimbingan, karena tidak semua notaris juga 100% memahami apa yang dia kerjakan. Mekanismenya ya, apabila ada laporan dugaan pelanggaran itu, kita register, ini kan ada urut-urutannya kan, kronologis permasalahannya, kita analisa. Apakah ini termasuk pelanggaran notaris atau pelanggarannya yang bagaimana? Setelah kita kaji, baru kita panggil, kita sidangkan, kita panggil baik itu yang bersangkutan maupun masyarakat yang merasa dirugikan. Selanjutnya, apa saja jenis pelanggaran yang paling sering ditemukan oleh MPD dalam praktek kenotariatan? Sebenarnya pelanggaran itu lebih kepada administrasi yang kurang diperhatikan, kurang dipahami. Mereka paham, tapi tidak dilaksanakan. Itu. Misalnya administrasi ini para pihak sudah menandatangani, kadang-kadang notarisnya belum tanda tangan di dalam minuta. Kadang-kadang juga saksinya, karyawannya yang belum. Yang kedua, karena kurang aktifnya, kurang memperhatikan administrasi. Sudah beberapa bendel ini, bukan beberapa minuta belum terbendel. Ini kan bahaya. Bahayanya apa? Bisa hilang minutanya, bisa rusak. Kan? Ini secara administrasi yang banyak pelanggaran-pelanggaran. Selanjutnya, bagaimana prosedur pengaduan yang harus dilakukan jika ada masyarakat yang merasa dirugikan? Nah, prosedur pengaduannya tertulis ditujukan kepada MPD. Di situ disampaikan kronologis permasalahannya mulai dari awal sampai akhir, apa saja yang membuat mereka merasa dirugikan. Setelah itu kita register laporannya, terus kita analisa. Sebelum kita panggil, kita sama-sama MPD dari 3 unsur itu, dari MPD itu unsur notaris, unsur akademisi, ahli dan akademisi, dan unsur pemerintahan. Itu kita kaji apakah ini perlu kita adakan pemanggilan. Kalau memang perlu ada pemanggilan, segera kita panggil. Kadang-kadang masyarakat itu tidak tahu membedakan antara notaris dengan PPAT. Dan kalau masalah kode etik sekarang itu ada yang namanya Dewan Kehormatan Daerah. Dewan Kehormatan Daerah, DKD. Kalau di PPAT ada Majelis Kehormatan Daerah. Nah, ini tujuannya untuk menegakkan kode etik, menegakkan kode etik, etika. Karena pelanggaran-pelanggaran itu juga kadang-kadang itu terkait dengan etika notaris, etika PPAT. Itu. Jadi lebih ringan kerjanya MPD. Lebih ringan karena ada badan lagi yang menangani masalah terkait dengan penegakan kode etik. Selanjutnya, apa tantangan terbesar yang dihadapi MPD dalam melaksanakan tugas pengawasan terhadap notaris di Sidoarjo? Ya, khusus ya. Secara umum aja. Kalau khusus di Sidoarjo, sebenarnya antara khusus dan umum sama. Tantangannya apa? Karena semakin tahun berjalan, semakin banyaknya notaris, maka persaingan secara umum mesti ada persaingan. Akhirnya
pelanggaran di dalam apa itu kode etik ini yang ya, bukan berat itu, yang banyak. Karena apa? Karena persaingan tadi. Nah, di samping persaingan notaris yang jumlahnya sekarang itu cukup banyak, MPD juga dibatasi. Bukan dibatasi dalam artian dibatasi ini geraknya, tapi terbatas masalah pendanaan, biaya-biaya ini kan sangat berpengaruh. Mungkin itu ya tantangan besar ke depan. Tantangannya ya karena semakin banyaknya notaris, maka semakin keras pula persaingan di dalam dunia kenotariatan. Nah, dengan persaingan itu otomatis tugas utama MPD dalam melakukan pembinaan. Nah, pembinaan ini kan beda kan, pembinaan sama pengawasan ini. Pembinaan ini yang seharusnya harus kontinu. Sementara pembinaan ini butuh biaya, dana, dan sumber dananya MPD ini yang kita nggak jelas. Dari pemerintah itu berapa? Kalau dari kita sendiri nggak ada. Ya Allah. Ya Allah. Ini apa itu tugas apa ya? Tugas mulia, tugas ini karena apa? Kita harus berkorban. Ya memang ada dana itu ya uang bensin lah, tapi ya sangat tidak cukup. Gitu. Bukan kita mengadu dan disampaikan pada saat wawancara ini, cuma memang kenyataannya begitu. Gitu. Itu kendalanya itu. Kita disuruh pembinaan, pengawasan, tapi alat untuk itu sangat terbatas. Begitu, Mbak siapa? Afrida. Mbak Afrida. Iya. Baik, terima kasih Ibu Mbak. Ya mudah-mudahan nanti kalau Mbak Afrida pengen jadi notaris, Amin, amin ya Allah. bisa lancar. Karena sekarang jadi notaris juga ribet, persyaratannya nggak kayak dulu. Bukan dipersulit, tapi persyaratan ditambah. Oh, ditambah. Kerja kan lama. Iya. Mungkin itu Mbak ya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan manfaat. Iya, Soalnya kondisi saya juga, iya kan, kondisi Iya. saya kurang sehat. Karena sampai katanya hari ini terakhir Pak, kasihan. Iya, baik. Terima kasih Bapak sudah meluangkan Yeay. waktunya, sudah bertukar ilmu, Nggih, sharing. mudah-mudahan manfaat. Insya Allah Nggih. bermanfaat. Nanti kalau kurang bisa baik pun bisa Oh. juga ke sini ngobrol. Ya, baik. Terima kasih banyak Pak. Untuk sesi wawancara saya bersama Pak Muhammad sudah selesai. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.